Martial God Asura Chapter 20 Bahasa Indonesia. 20. Makam 1000 tulang. Brengsek. Apakah orang ini reinkarnasi dari monyet? Bagaimana dia begitu cepat? Bocah ini tidak sederhana. Dia memiliki begitu banyak kekuatan pada usia seperti itu dan dia bahkan dapat melarikan diri dari formasi pedang kita. Dia pasti memiliki bakat yang sangat tinggi. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang menggunakan palem ilusi ke level ini. Jika dia terus berkembang, dia akan benar-benar tak terbayangkan. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau dia akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Semakin ketiga orang itu memahami kekuatan Chu Feng, semakin dingin hati mereka. Mereka sudah perlahan memutuskan untuk membunuh Chu Feng di Gunung Pengobatan Spiritual. Kecepatan ketiganya sangat cepat, aku bahkan tidak bisa menyingkirkan mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng terdiam dari kekuatan ketiga orang itu. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari level yang sama, melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi membuatnya merasa sedikit lemah. Tapi untungnya, Chu Feng memiliki banyak energi spiritual di dantiannya. Dia percaya jika dia terus berlari, mereka bertiga akan berhenti mengejar karena stamina mereka. Namun, Chu Feng sedang mempertimbangkan masalah lain. Kekuatan aliansi pedang tidak kecil. Di masa depan, setelah meninggalkan Gunung Pengobatan Spiritual, akan merepotkan jika ketiganya menggunakan kekuatan aliansi pedang untuk menyakitinya. Itulah mengapa Chu Feng ragu-ragu apakah akan, jangan lakukan atau jangan istirahat. Jadi, dia akan menampilkan 3 gaya gunturnya dan membungkam ketiga orang itu atau dia tidak akan melakukan apapun. Tetapi pada akhirnya, dia membuang pikiran itu. Lagi pula, membunuh orang dari sekolah yang sama adalah kejahatan besar, dan jika ada jejak yang ditemukan, mungkin ada kemungkinan seluruh keluarga Chu akan terpengaruh juga. Tetapi pada saat itu, Chu Feng menemukan dengan heran bahwa sinar putih muncul di sekelilingnya. Karena langit sudah gelap, ketika sinar cahaya muncul, mereka tampak sangat menyilaukan dan sangat aneh. Ini. Cahaya itu menjadi lebih kuat, dan menerangi hutan seolah-olah itu siang hari. Tapi yang mengejutkan Chu Feng adalah banyaknya tulang putih yang mengelilinginya. Area tulang putih yang luas ditumpuk dengan padat ke dalam hutan. Mereka tak terbatas seperti lautan. Tulang-tulang itu sangat istimewa. Tidak hanya mereka seputih batu giok, setiap tulang memancarkan aura yang berat. Chu Feng merasakan perasaan tersedak saat dia ditekan oleh aura yang tak terhitung jumlahnya seperti yang ditumpuk satu sama lain. Langkahnya menjadi berat dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatannya. Tempat apa ini? Chu Feng sangat terkejut. Tulang-tulang khusus itu tidak dimiliki oleh orang biasa yang berarti pemilik tulang putih itu pasti sudah cukup ahli. Hanya setelah mencapai alam tertentu dalam kultivasi, seseorang dapat mati tanpa tulangnya membusuk. Tidak hanya mereka seputih batu giok, mereka masih mengandung sejumlah tekanan untuk menghalangi orang lain. Ada hal-hal yang Chu Feng tidak bisa mengerti. Tidak hanya dia tidak mengerti dari mana begitu banyak ahli berasal, karena di luar akal sehat memiliki begitu banyak tulang putih muncul di sini, Gunung Pengobatan Spiritual adalah tanah terlarang. Hampir setiap hari, para tetua akan berpatroli di sekitar. Bagaimana mereka bisa meninggalkan begitu banyak tulang putih di sini dan tidak mempedulikannya? Selain kejutan, Chu Feng mulai panik. Semakin dia memikirkannya, semakin tampaknya itu tidak benar. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rasa dingin yang menjalar ke tulang punggungnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pemuda berusia 15 tahun. Saat terjebak di kawasan hutan yang begitu gelap, tentu saja ia akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Itu adalah. Tiba-tiba, mata Chu Feng menyala. Dia terkejut menemukan bahwa ada siluet dari jauh dengan tenang berjalan di dalam tulang putih. Samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang sudah tua. Orang tua itu sebersih salju. Dia mengenakan jubah biru, dan pada jubah itu ada tanda 8 trigram. Orang tua itu memegang pengocok lalat yang sangat aneh di tangan kanannya. Wajah orang tua itu tersenyum dan dia perlahan berjalan menuju arah Chu Feng. Dia bahkan tidak terpengaruh sedikit pun oleh tulang putih. Tapi hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah kulit lelaki tua itu yang seperti batu giok dan cahaya redup yang memancar dari seluruh tubuhnya. Jenis aura khusus itu seperti orang suci yang turun ke dunia. Yang mulia, apakah itu makam 1000 tulang dari para legenda? Tepat pada saat itu, 3 orang dari aliansi pedang juga berlari. Namun, mereka tidak punya pikiran lagi untuk menyerang Chu Feng karena mereka benar-benar heran dengan pemandangan di depan mata mereka. Dibandingkan dengan kepanikan Chu Feng, satu kata jelas tertulis di wajah ketiga orang itu. Takut. Kuburan 1000 tulang. Tempat macam apa ini? Hati Chu Feng berkontraksi, dan hanya dengan nama itu membuatnya merasa tidak nyaman. Bocah sialan, kamu telah membunuh kami semua. Anda benar-benar membawa kami ke tempat seperti ini. Makam 1000 tulang ini adalah tempat yang berbahaya. Pria bopeng itu berkata dengan suara gemetar. Tempat berbahaya. Itu benar. Ini adalah tempat bahaya yang sebenarnya. Tidak, itu adalah legenda. Salah satu legenda Gunung Pengobatan Spiritual. Menurut legenda, ada makam 1000 tulang yang tidak nyata, tidak dapat ditelusuri, dan muncul di Gunung Pengobatan Spiritual pada waktu yang tidak dijadwalkan. Tapi tempat ini benar-benar tempat bahaya mutlak. Legenda mengatakan bahwa mereka yang masuk ke tempat ini tidak akan pergi hidup-hidup. Bahkan orang-orang yang mempertahankan hidup mereka akan menjadi gila. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa legenda menakutkan itu benar. Kami telah melangkah ke makam 1000 tulang. Dua lainnya juga sangat takut. Saat mereka berbicara, beberapa kata tidak masuk akal, dan itu menunjukkan betapa takutnya mereka di hati mereka. Jika boleh aku bertanya, apakah ini benar-benar makam 1000 tulang? Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah pria tua misterius yang memegang pengocok lalat. Meskipun dia tidak bisa merasakan apapun dari tubuh lelaki tua itu, hanya dengan melihat bagian luarnya, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia luar biasa.
Tanpa ragu, dia pasti orang hebat di sekolah Azure Dragon. Tetapi hal yang membingungkannya adalah bahwa lelaki tua itu jelas-jelas menatapnya, tetapi dia bahkan tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Sebaliknya, dengan sudut mulutnya, mereka membentuk senyum aneh. Oi, dengan siapa kamu berbicara? Bocah sialan, jangan coba-coba menipu kami. Tapi hal yang tak terduga adalah bahwa setelah mendengarkan panggilan Chu Feng kepada orang tua itu, wajah ketiga anggota SWOT Alliance langsung memucat tanpa sedikit pun warna. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan orang ini? Chu Feng menunjuk pria tua misterius yang berdiri di dekatnya. Orang apa? Kamu bocah, kamu benar-benar ingin mati. Laki-laki bopeng itu memegang pedangnya dan ingin menyerang Chu Feng. Jangan ganggu dia. Ada yang salah dengan orang ini dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tetapi bahkan sebelum membiarkannya menyerang, dua orang lainnya menarik bahunya dan mulai menyeretnya ke arah jalan dari mana mereka berasal. Tetapi tepat pada saat itu, suara yang menusuk telinga datang dari segala arah. Suara itu sangat aneh, sangat mengerikan, dan seolah-olah jutaan jiwa melolong dan berteriak tentang ketidakadilan. Pada saat yang sama, Chu Feng menemukan dengan terkejut bahwa pada tulang putih di sekelilingnya, gas hijau tua mengambang dan teriakan aneh itu berasal dari gas. Tapi hal yang membuat Chu Feng paling gelisah adalah bahwa gas aneh berwarna hijau tua itu melayang ke arah Chu Feng dan yang lainnya.